Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini renungan kita diambil dari 1 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 13. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang kekal, Bapa yang mengasihi kami dan mengasihi seluruh kehidupan kami. Kami berdoa buat jemaat Tuhan saat ini yang mendengarkan renungan ini, agar mereka diberi kekuatan, dimampukan untuk mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Saudara sekalian, nas kita yang sudah disusun oleh Almanak GKE dari 1 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 13, demikian bunyi firman Tuhan. Tentang daging persembahan berhala kita tahu, kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada orang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan, sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu, tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di sorga maupun di bumi. Dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau kita tidak makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian orang yang lemah, yaitu saudaramu yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang Kristen harusnya hidup sebagai contoh atau teladan. Nah, dalam nas kita ini kita tahu bahwa Korintus sebagai konteks dari nas yang sedang kita bahas adalah tempat pertemuan berbagai budaya dan agama pada masanya. Dan kita tahu bahwa disinilah ide-ide tentang agama itu sering kali dibahas. Surat 1 Korintus menunjukkan banyak hal tentang hal itu. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara, khusus pada teks kita pada hari ini, Paulus sedang berbicara tentang bagaimana makanan atau kebiasaan tertentu dari orang-orang percaya yang ada di kota Korintus ketika mereka sangat terbiasa dengan pergaulan yang ada
di sekitar kota Korintus pada waktu itu, bahwa kalau mereka duduk makan bersama-sama dengan orang lain di berhala itu dianggap hal yang lumrah. Nah, oleh sebab itu Paulus memberikan peringatan kepada kita dan jemaat pada waktu itu, tidak semua orang bisa memaklumi keadaan itu. Paulus mengingatkan bahwa ada orang-orang lain yang lemah, saudara seiman, yang belum sampai pada level iman yang mengerti bahwa semua makanan itu adalah ciptaan Tuhan dan bukan untuk berhala. Oleh sebab itu, Paulus katakan, kalau karena makanan di ayat 13 menjadi batu sandungan bagi saudara-saudara yang lain, maka ia katakan lebih baik ia tidak makan daging lagi. Dalam arti daging yang dipersembahkan kepada berhala. Padahal kalau kita simak, sebenarnya Paulus mengatakan bahwa sebenarnya itu tidak apa-apa jika level iman seseorang atau saudara-saudara kita itu juga mengerti bahwa apa yang kita makan itu bukanlah dalam pemahaman itu saling berbagi dengan berhala itu, tetapi hanya sebuah makanan atau bisa dikatakan bahan makanan yang sebenarnya semua unsur makanan yang ada di bumi ini adalah ciptaan Tuhan. Namun sekali lagi, bisa-bisa kehadiran kita, kebiasaan kita itu bisa menjadi sandungan bagi orang lain. Nah, ini yang Paulus katakan. Jikalau itu terjadi, maka peringatan Paulus jelas di ayat 12. Jikalau kita melakukan hal itu dan saudara kita menjadi lemah, maka kita pada hakikatnya sudah berdosa kepada Kristus. Nah, sebab itu sidang jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin seringkali kita mengabaikan hal-hal seperti ini. Bisa jadi ada satu kebiasaan kita yang kemudian menjadi sandungan bagi saudara kita. Kita tidak tahu. Bisa saja apa yang kita makan, apa yang menjadi kebiasaan kita juga bisa. Mungkin kita hobinya apa. Seseorang yang hobinya berolahraga, entah mungkin main bola atau apapun juga. Tetapi dalam keadaan tertentu ada saja umat Tuhan yang belum pengetahuannya levelnya sampai di sana sehingga dia bertanya-tanya, apa yang harus dilakukan? Sekali lagi Paulus menandaskan, jikalau itu menjadi batu sandungan maka berhati-hatilah supaya orang lain tidak jatuh dalam pencobaan dan kita sendiri tidak menjatuhkan orang itu karena kebiasaan-kebiasaan kita. Khusus pada nas hari ini, maka kebiasaan itu adalah dalam hal makanan. Sehingga kebiasaan, jikalau ada di antara kita juga yang masih di sekitar kita ada budaya-budaya yang demikian, maka berhati-hatilah. Bagi mereka yang memiliki pengetahuan tanda petik seperti yang dijelaskan oleh Paulus di sini, bahwa apapun persembahan itu adalah sebenarnya Tuhan yang berkuasa. Tetapi sekali lagi, jikalau itu menjadi batu sandungan, maka berhati-hatilah. Kita yang bijaksana bisa memikirkan cara lain yang terbaik. Bahkan Paulus secara radikal mengatakan, jikalau makanan itu yang menjadi sandungan, maka lebih baik dia tidak makan bagi saudaranya. Inilah bentuk pengorbanan kita, saudara-saudara, bagi orang-orang yang belum mengerti atau belum memahami, belum mencapai pengetahuan seperti yang diharapkan oleh Paulus. Dan mungkin itu terjadi pada masa kita ini. Itulah pentingnya kita selalu melihat diri kita, mengukur orang-orang yang juga ada di sekitar kita, bukan hanya mementingkan pengetahuan atau kemampuan kita sendiri. Kiranya firman Tuhan ini memberi kekuatan kepada kita, memampukan kita untuk terus menjadi teladan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati.
Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengarkan bersama. Biarlah firman ini tidak berlalu begitu saja, tapi menjadi pengetahuan dalam diri kami, mengajarkan kami kembali bahwa setiap hal, makanan, minuman yang kami konsumsi, kami percaya sumbernya itu berasal daripada Tuhan. Karena itu, Tuhan yang akan memberkati dan tidak akan membiarkan dalam makanan dan minuman yang kami konsumsi menjadi batu sandungan bagi sesama kami. Ajarkanlah kami juga untuk selalu bijaksana dalam menyikapi dan berbuat agar kami senantiasa juga tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Berkatilah setiap sobat BSJD dimanapun berada, pimpin dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah apapun yang kami kerjakan dan kami lakukan, ada Tuhan yang selalu beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam doa namamu kami berdoa. Haleluya. Amin.